Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ID Brand Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur baru yang ada di aplikasi ITB Pos Toko. Jadi ada updatean terbaru di aplikasi ITB Pos Toko ini. Juga ada fitur-fitur baru atau fitur yang diupdate. Jadi kita akan membahas fitur-fitur yang baru dan fitur yang sudah diupdate. Langsung saja ke fitur yang baru dari menu transaksi. Di sini juga ada tabel baru, yaitu tabel keuangan. Di dalamnya juga adalah fitur-fitur yang baru ada di aplikasi ITB Pos Toko. Di sini ada fitur posting pendapatan, pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu di menu gudang, fitur yang baru yaitu fitur ambil barang. Di fitur ambil barang ini digunakan untuk toko bangunan. Jadi di toko bangunan ini saya juga baru tahu katanya ada pelanggan yang menyimpan barangnya di toko penjual. Jadi mereka menyimpan barang-barang bangunan itu di penjual untuk membeli barang yang selanjutnya. Mungkin untuk menjelaskan ambil barang di toko bangunan agak bertele-tele, jadi langsung saja bagaimana cara menggunakan fitur ambil barang yang khusus untuk toko bangunan ini. Pertama-tama kita ke transaksi, lalu ke penjualan kasir. Kita pilih pelanggan, kita pilih produknya. Nah, sambil menjelaskan cara menggunakan fitur ambil barang untuk toko bangunan, di sini juga ada updatean dari fitur penjualan kasir. Kita bisa mengubah harga jual dari produk yang sudah kita tambahkan. Jadi untuk mengubahnya kita pilih harga jual ini. Nah, di sini ada harga jual 1 yaitu 23.000, 25.000, 26.000 yaitu harga jual 2, harga jual 3. Kita bisa pilih harga jual yang berapa. Lalu kita kunci sini. Kita isi jumlahnya 10 aja minimal, lalu kita klik bayar. Nah, agar bisa masuk ke dalam fitur ambil gudang, kita harus mencentang kotak tabel ini, yaitu simpan stok dalam gudang ini kita centang. Jadi ini otomatis langsung ke fitur ambil gudang. Selanjutnya kita bayar. Nah, langsung kita lihat dari fitur ambil barang ini. Nah, di sini sudah masuk pelanggan kita yang tadi melakukan pembelian tapi ingin menyimpan barangnya di toko bangunan kita. Di sini juga ada detailnya, kita bisa melihat detailnya. Nah, untuk melihat detailnya di sini yang disimpan adalah produk semen Gresik, lalu jumlahnya yaitu 10 sak. Lalu untuk mengambilnya kita tinggal klik ikon ambil, lalu kita pencet enter untuk memilih produknya, lalu kita pilih produk yang ada yaitu semen Gresik. Nah, jumlahnya ini sesuai dengan pelanggan yang kita ambil, yang mau berapa mau. Misalkan pelanggannya mengambil 5 untuk membangun rumahnya, atau bisa ambil semua, tinggal klik ambil semua ini. Kita akan ambil 5, lalu di sini kita klik ikon simpan, lalu kita klik yes. Nah, jadi untuk fitur ambil barang ini digunakan untuk toko bangunan. Jadi pelanggannya ini beli barang dan ingin menyimpan barangnya di gudang kita. Jadi mereka tinggal mengambil saat barang-barang yang diinginkan sudah komplit untuk membangun rumahnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur ambil barang yang berkhusus tema toko bangunan, selanjutnya ke fitur baru yang juga berhubungan dengan fitur ambil barang ini di menu laporan dan di tabel yang baru yaitu tabel laporan simpanan. Di sini ada dua fitur baru yang juga berhubungan dengan fitur ambil barang di menu gudang. Di sini ada dua, yaitu ada fitur rekap saldo simpanan gudang dan juga fitur histori simpanan gudang. Mari kita lihat. Nah, jadi ini adalah pelanggan yang sudah melakukan pembelian barang kita dan menyimpan barangnya ke gudang kita. Jadi kita coba melihat contoh cetakan dari fitur rekap saldo simpanan gudang. Nah, jadi ini adalah
tampilan dari fitur rekap saldo simpanan gudang. Selanjutnya yaitu di history simpanan gudang. Nah, di sini juga muncul pelanggan kita Nurdin Adrianto. Langsung saja kita lihat contoh cetakan dari fitur rekap saldo simpanan gudang. Jadi seperti ini adalah tampilan dari rekap saldo simpanan gudang. Nah, jadi seperti itu dari cara menggunakan fitur ambil barang khusus untuk toko bangunan. Selanjutnya yaitu di fitur yang baru dalam tabel keuangan. Fitur posting pendapatan ini digunakan untuk memposting pendapatan kita ke dalam fitur pemasukan. Jadi ini totalnya tadi pendapatan kita dari melakukan transaksi penjualan kasir yaitu 230.000 kita posting di dalam pemasukan keuangan kita. Jadi gunanya fitur posting pendapatan ini untuk memposting pemasukan keuangan. Lalu kita posting, kita klik yes. Langsung masuk di fitur pemasukan. Nah, ini yaitu pemasukannya dari penjualan tadi keterangannya. Jadi di keuangan ini totalnya 230.000 dari pemasukan penjualan ini. Atau kita juga bisa menambah modal bulanan. Misalkan 500.000 dari modal bulanan ini, keterangannya kita isi modal bulanan. Lalu fakturnya kita isi 01 pertama. Lalu kita klik ikon simpan. Nah, jadi ini juga ada penjelasannya yaitu pemasukan modal bulanan. Jadi keterangan untuk posting pendapatannya keterangannya akan berbeda. Di sini penjualan kalau kita tambah dari fitur pemasukan keterangannya menjadi pemasukan modal bulanan. Menjadi keterangannya menjadi pemasukan ditambah dengan keterangan ini. Lalu selanjutnya itu di fitur pengeluaran. Nah, untuk di fitur pengeluaran ini gunakan untuk mengambil keuangan kita dari fitur pengeluaran ini. Jadi di sini misalkan per bulannya kita menggaji karyawan kita. Nah, kita klik ikon tambah. Di sini yaitu total pemasukan keuangan kita yang sudah kita posting pendapatan atau kita tambah di fitur pemasukan. Jadi ini adalah totalnya. Kan pengeluarannya untuk gaji bulanan karyawan kita. Misalkan 200.000 sebagai contoh. Keterangannya gaji karyawan 1. Nah, di sini tanggalnya yaitu tanggal penggajiannya misalkan tanggal sekarang tanggal bulan akhir 27 Desember ini. Lalu fakturnya kita isi 01. Lalu kita klik ikon simpan. Nah, di sini berkurang yang tadi totalnya 730.000 sekarang 530.000 karena kita melakukan keterangan pengeluaran 200.000 untuk gaji karyawan ini. Jadi seperti itu dari fitur pengeluaran ini. Lalu selanjutnya yaitu di fitur laporan keuangan. Nah, untuk fitur laporan keuangan ini untuk mencatat histori pemasukan atau pengeluaran kita. Lalu kita lihat cetakan laporannya. Nah, di sini ada keterangan dari laporan-laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran ataupun penjualan. Nah, di sini jika pemasukannya ada dikasih keterangan ada tambahan yaitu modal bulanan. Lalu juga pengeluaran tadi kita gaji karyawan 1. Lalu penjualannya ini 230.000. Lalu pemasukan modal bulanan 500.000 ditambah 230.000 ini gaji 730.000. Lalu di sini ada pengeluaran gaji karyawan 200.000 jadi 530.000. Jadi seperti itu dari fitur laporan keuangan. Mohon dimaafkan jika saya menjelaskan tentang fitur ambil barang ini kurang komplit atau sulit dipahami. Juga jika saya menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat, saya minta maaf. Jadi seperti itu di video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami.